Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mengatakan saya sendiri Rahma Indah Lestari dengan NIM A1D1250045. Saya Anggi Zulfia dengan NIM A1D1250040. Saya Aziza Nurfadilah dengan NIM A1D1250035. Saya Naifa Mardati dengan NIM A1D1250050. Saya Cynthia Melda Simangunsong dengan NIM A1D1250055. Tugas ini akan disajikan oleh Cynthia. Kepada Cynthia dipersilahkan. Baik. Selamat siang semuanya. Di sini saya akan menyajikan tugas pertemuan 4.2 mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia. Yang pertama itu diberikan link video yang digunakan untuk sebagai materi bahasa Indonesia ini. Yang pertama itu adalah deskripsikan proses menyimak yang terjadi pada peserta didik yang ada di rumah berkenaan dengan tahapan-tahapan berikut ini. Yang pertama itu tahap mendengar. Dari video yang telah saya tonton, pada tahap mendengar ini peserta didik mendengarkan cerita tentang kura-kura yang diejek oleh teman-temannya karena dianggap lambat berjalan. Mereka menangkap bunyi, kata, dan kalimat dari narasi video tersebut. Kemudian, tahap memahami. Peserta didik mulai memahami isi cerita, yaitu kura-kura yang selalu membawa rumahnya sehingga terlihat lambat, dan bagaimana teman-temannya mengejeknya. Kemudian tahap menginterpretasi. Peserta didik menafsirkan makna dari cerita bahwa ejekan yang diterima kura-kura membuatnya sedih. Hingga akhirnya ada ayam hutan yang memberi solusi melalui perlombaan. Kemudian tahap mengevaluasi. Peserta didik menilai pesan moral dari cerita, yaitu bahwa setiap makhluk memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga tidak baik meremehkan atau mengejek orang lain. Yang terakhir adalah tahap menanggapi. Peserta didik dapat memberikan tanggapan, misalnya merasa kagum dengan kura-kura yang ternyata bijak, serta menyatakan bahwa mereka sebaiknya meneladani sikap menghargai teman meskipun berbeda. Kemudian, deskripsikan proses pembelajaran menyimak yang dilakukan oleh guru dengan tahapan-tahapan berikut. Yang pertama itu ada pre-listening. Guru memperkenalkan kosakata yang berhubungan dengan binatang dalam cerita, seperti kura-kura, kata, anjing, kera, ayam hutan, serta menjelaskan arti dan penggunaannya dalam kalimat. Kemudian yang kedua adalah listening. Listening ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada extensive listening dan kedua ada intensive listening. Pada extensive listening ini, siswa mendengarkan cerita kura-kura secara umum, lalu menjawab pertanyaan sederhana, seperti siapa saja tokoh binatang dalam cerita. Kemudian yang kedua, intensive listening. Siswa mendengarkan kembali cerita dengan lebih teliti, lalu menjawab pertanyaan mendetail, seperti mengapa kura-kura dianggap lambat, bagaimana perasaan kura-kura ketika diejek, dan bagaimana ayam hutan membantu menyelesaikan masalah. Baik, yang terakhir ada post-listening. Siswa menganalisis bahasa teks dengan berdiskusi, misalnya mengapa kura-kura selalu membawa rumahnya, serta nilai moral apa yang bisa dipetik dari cerita.
Pada tahap repeat and drill, guru dapat menghentikan video pada bagian tertentu. Kemudian, siswa mengulang kata-kata atau kalimat penting dari cerita. Yang terakhir adalah dari strategi pembelajaran menyimak berikut ini. Deskripsikan satu strategi yang menurut Anda paling tepat digunakan guru pada pembelajaran menyimak dalam video tersebut. Dari 11 strategi yang telah diberikan oleh dosen pengampu, saya memilih strategi yang nomor 9, yaitu bermain peran. Strategi bermain peran dapat digunakan guru untuk membantu siswa lebih memahami isi cerita tentang kura-kura yang dianggap lambat oleh teman-temannya. Setelah siswa menyimak cerita, guru membagi peran kepada beberapa siswa sesuai dengan tokoh dalam cerita, yaitu kura-kura, katak, anjing, kera, secara lebih mendalam karena mereka mengalami langsung alur kejadian. Yang kedua, menguatkan pemahaman mendengarkan, sebab mereka harus memperhatikan detail cerita agar bisa menirukan dialog atau tindakan tokoh dengan tepat. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan berbahasa lisan, karena siswa berlatih mengucapkan kalimat, intonasi, dan ekspresi sesuai peran tokoh. Yang terakhir, yang keempat, menangkap nilai moral, bahwa setiap makhluk memiliki kelebihan dan kekurangan, serta pentingnya saling menghargai teman. Dengan demikian, strategi bermain peran bukan hanya membuat pembelajaran menyimak menjadi lebih menarik dan menyenangkan, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif siswa dalam memahami pesan cerita. Baik, dari materi yang telah saya kerjakan yaitu LK 4.2, apakah teman-teman ada yang ingin menanggapi hasil kerja saya atau memberikan saran? Saya persilakan. Izin menanggapi yang sudah disajikan oleh Cynthia. Ingin menanggapi pada bagian B dengan pre-listening, listening, dan post-listening. Penjelasan setiap tahap jelas, mungkin bagi saya kurang aplikatif, terutama pada pembagian intensif dan intensif. Listening juga harus disertai dengan contoh pertanyaan, kegiatan analisis, bahasa, diskusi, pesan, dan moral, serta teknik juga memperkuatkan pemahaman siswa. Secara keseluruhan, materi ini efektif membantu siswa untuk menyimak dengan baik, membantu siswa dengan sekaligus melatih keterampilan berpikir kritis dan percaya diri dalam berbahasa. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapan yang telah diberikan oleh Aziza. Apakah teman-teman yang lain ingin memberikan tanggapan atau saran? Izin menanggapi bagian yang C yang menurut Anda yang paling tepat digunakan guru pada pembelajaran menyimak dalam video tersebut. Nah, di sini menurut saya yang paling tepat digunakan guru pada pembelajaran menyimak video tersebut adalah strategi the top down. Dalam video tersebut, guru atau narator menggunakan cerita sebagai bahan utama pembelajaran menyimak. Peserta didik diarahkan untuk memahami isi cerita secara keseluruhan, mulai dari siapa tokohnya, apa yang terjadi, sampai pesan apa yang bisa diambil. Guru kemudian memberikan pertanyaan yang sifatnya umum maupun detail untuk melihat sejauh mana siswa menangkap makna dari teks yang sudah didengar. Proses ini menunjukkan bahwa siswa tidak hanya berfokus pada bunyi atau kata per kata, tetapi lebih memahami makna
dari konteks yang lebih luas. Oleh karena itu, strategi the top down paling tepat digunakan dalam pembelajaran menyimak pada video tersebut karena menekankan pemahaman isi, penafsiran makna, serta pengaitan cerita dengan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa. Terima kasih. Baik, terima kasih atas saran dari Rahma. Apakah teman-teman yang lainnya ingin memberikan saran atau tanggapan? Baik, saya akan menambahkan pada bagian C, deskripsi satu strategi yang menurut Anda paling tepat digunakan guru pada pembelajaran menyimak dalam video tersebut. Strategi pembelajaran menyimak yang paling sesuai untuk guru dalam video tersebut adalah strategi bercerita. Pada video, guru menyampaikan sebuah cerita tentang seekor kura-kura dan teman-temannya dengan cara yang interaktif, yaitu melibatkan anak-anak bernyanyi bersama, mendengarkan cerita secara keseluruhan, dan mengajak murid aktif dalam mengikuti cerita. Strategi bercerita sangat cocok untuk siswa SD karena mampu menarik minat mereka dan membantu meningkatkan fokus serta pemahaman melalui narasi yang menarik. Selain itu, bercerita memberikan kesempatan bagi guru untuk mengajukan pertanyaan guna memperdalam pemahaman siswa serta mendorong mereka untuk mengulang dan menceritakan kembali cerita tersebut. Melalui metode ini, keterampilan menyimak siswa dapat berkembang dengan cara yang menyenangkan dan berarti. Baik, sekian dari saya. Baik, yang terakhir saya persilakan pada Anggi, apakah ingin memberikan tanggapan atau saran? Baik, saya akan menambahkan dari strategi pembelajaran menyimak. Strategi pembelajaran menyimak yang saya pilih yaitu strategi menyimak DLTA. Alasannya, strategi ini mengajak siswa aktif berpikir sejak sebelum menyimak melalui prediksi isi cerita. Selama menyimak, siswa menguji prediksinya sehingga keterlibatan mereka meningkat. Setelah menyimak, siswa berdiskusi, menganalisis isi, serta menuliskan kembali informasi sehingga pemahaman lebih mendalam. Dengan strategi ini, siswa tidak hanya fasih mendengar, tetapi juga terlibat dalam proses berpikir kritis, kreatif, dan reflektif. Nah, contoh penerapannya yaitu guru memutar video dan meminta siswa menebak isi cerita dari judul atau awal video. Siswa menuliskan prediksi mereka. Saat video diputar, siswa membandingkan prediksi dengan isi nyata. Setelah itu, siswa berdiskusi, menjawab pertanyaan, dan menuliskan ringkasan isi video. Baik, terima kasih atas teman-teman semua yang telah memberikan tanggapan dan saran untuk tugas individu yang telah saya kerjakan tersebut. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada salah atau tingkah laku saya yang kurang mengenakan. Terima kasih, selamat siang. Baik, itu tadi